Natal telah tiba. Gereja Cornerstone San Francisco menyelenggarakan Natal pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 2 siang. Mau mengundang teman-teman semua yang tinggal di San Francisco dan Bay Area sekitarnya untuk hadir dalam acara ini. Natal kali ini diberi tema Indescribable Gift atau hadiah yang tak terlukiskan. Apa itu hadiah yang tak terlukiskan? Mari datang bersama merayakan Natal di Gereja Cornerstone. Catat alamat kami 501 Cambridge Street, San Francisco, California 94134. Mari ajak teman-teman Anda untuk merayakan Natal kali ini. Terima kasih. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kebaktian hari ini kita akan mulai demi nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya turun damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara sekalian, kita akan memuji Tuhan dengan membuka buku nyanyian kita nomor 18, Glorious is Thy Name. Nomor 18, mulia bagi namanya, mulia bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Nomor 18. Tuhan Yesus, ku menyembah dan masyurkan namamu. Kau yang kudus dan berkuasa, mulialah namamu. Mulia bagi
Bapa Surgawi, terpuji nama Engkau Tuhan. Engkau yang maha mulia, kami mengucap syukur. Engkau rela turun ke dalam dunia, menjadi bayi biasa Tuhan yang lahir di kandang domba untuk mati bagi kami di kayu salib. Terpuji nama Engkau ya Tuhan, Tuhan yang mulia, Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tuhan, saat ini kami datang bertekuk lutut di hadapan-Mu, bersembah sujud di hadapan-Mu Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan mengembalikan segala kemuliaan dan hormat kepadamu di tempat yang maha tinggi. Demi nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Persilakan duduk kembali dengan hormat. Kembali saudara sekalian, saat ini kita akan membacakan pengakuan pembacaan bersahut-sahutan yang terambil di buku nyanyian kita, nomor 64 bagian belakang, dan halaman 747. Nomor 64, halaman 747, Adventus yang ketiga. Kita baca secara bersahut-sahutan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Suatu tunas akan keluar dari tunggu Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bersorak-soraklah dan bersukacitalah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat gelap, seperti fajar menyingsing, bintang tumbuh terbit, bersinar di dalam hatimu. Sama-sama, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Demikianlah pembacaan bersahut-sahutan pada hari ini. Dan selanjutnya, pada saat ini kita kembali akan mengangkat puji-pujian kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu 101, Dahulu di Kota Daud. Once in Royal David City. Dahulu di kota Daud, kandang yang rendah, sang bayi dibaringkannya di palungan yang hina. Marialah ibunya, Sang Kristus bayi mulia. Yang kedua, Dia yang turun dari surga, Allah yang maha mulia, berdiam di kandang hina, berbaring di palungan, rela rendahkan diri, jadi sopan manusia. Yang ketiga, tak lagi tinggal di kandang, tak dapat kulihatnya, dan kelak
kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus di tahta Bapa berjubah putih mulia. Saat ini bersama dengan gereja Segabak dan tempat, saudara-saudara, mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang terdapat di halaman belakang 692 bagian belakang. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara sekalian, saat ini kita akan masuk kepada doa syafaat. Saya persilakan kepada Ibu Naomi doa untuk kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang dalam surga, Allah Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kembali ya Tuhan, pada siang hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Tapi sebelum kami masuk lebih jauh, Tuhan ampuni segala dosa dan salah kami, yang kami lakukan secara sadar maupun tak sadar, baik itu dosa perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, pada siang hari ini kami juga bersyukur Tuhan atas napas kehidupan yang Engkau sudah percayakan pada kami. Kalau kami masih beri kesehatan, kekuatan, itu bukan terjadi bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tapi karena Engkau begitu besar lewat kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoakan teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan menuju tempat ini, tibakan mereka dengan tidak kurang suatu apa. Dan kalau yang tidak bisa datang karena mereka sakit Tuhan, Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu jamah mereka Tuhan, sehingga mereka dikuatkan dan pada waktu mendatang mereka ada waktu untuk datang bersekutu bersama-sama kami di tempat ini. Demikian dengan yang kekurangan iman dan percaya Tuhan, lawat mereka juga Tuhan. Berikan mereka Tuhan kekuatan, berikan mereka terang bercahaya di hadapan mereka Tuhan, sehingga mereka diberikan kerinduan untuk mencari Engkau. Bapak, kami juga terbeban dengan teman-teman kami yang sampai saat ini belum mendapat pekerjaan. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu akan tiba. Sebab bagi manusia mustahil, tapi bagi-Mu tak ada hal yang mustahil. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang memelihara kami. Kalau kami menyerahkan semua persoalan kami dalam tangan-Mu, kami tak usah khawatir ya Bapak. Kami juga berserah penuh Tuhan, di mana kami bisa melihat di sini Tuhan, Pak Gunadi, Bro William Tuhan, walaupun mereka sudah mempunyai usia yang begitu cukup Tuhan, tetapi Engkau masih memberi kekuatan bagi kedua orang ini. Ini hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur akan pemeliharaan-Mu Tuhan, atas campur tangan-Mu. Demikian semua kami di sini, Kian juga Tuhan kuatkan dulu ya Tuhan. Kalau masih ada sesuatu yang dia rasakan, Tuhan tolong Tuhan, ulurkan Tuhan tangan-Mu, jamah dia Tuhan, berikan dia disepulihkan kesehatannya Tuhan, berikan dia kekuatan, ekstra kekuatan daripada-Mu ya Bapa. Bapa yang dalam surga, kami yang ada di sini Tuhan, biarlah kami datang bukan satu rutinitas Tuhan, tapi biarlah kami terpanggil untuk mendengar firman-Mu, terpanggil untuk mencari Engkau, sehingga kami datang ke sini Tuhan akan mendengar firman-Mu. Firman-Mu tidak akan sia-sia Tuhan ditabur dalam hati kami, tapi akan kami bawa pulang menjadi berkat yang baru dalam kehidupan kami selanjutnya. Demikian juga Pak Sumeman Saud yang menjadi saluran firman-Mu pada siang hari ini. Pakai dia dengan heranan ajaib, sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu yang kudus, sehingga apa saja yang keluar dari mulutnya Tuhan, bukan berasal dari dia, tapi berasal dari Engkau, sebab firman-Mu hidup ya Bapa. Demikian juga kami berdoakan Ibu Gembala kami, Ibu Susan, kuatkan dia Tuhan senantiasa, biarlah dia Tuhan Engkau topang dia, Engkau dan senantiasa memakai dia supaya dia Tuhan menjadi
kuat di dalam Engkau. Demikian anak-anaknya Engkau pakai semua mereka untuk pelayanan-Mu Tuhan. Di mana saja mereka berada Tuhan, banyak jiwa yang bisa diselamatkan. Demikian juga kami semua Tuhan, tidak terkecuali Tuhan jemaat-Mu di sini. Pakai kami semua menurut talenta kami masing-masing, sehingga kami menjadi lilin-lilin yang bernyala di mana saja kami berada. Tuhan, terima kasih ya Bapak. Juga berkati akan acara kami Tuhan yang kami rencanakan, acara Natal yang akan diselenggarakan tanggal 19 Desember nanti Tuhan. Sebagai manusia kami hanya berencana Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kalau kami menaruh semua ini di bawah kaki salib yang kudus, Tuhan, kami hanya mempercayakan kuasa-Mu saja dinyatakan. Biarlah acara kami berjalan lancar, acara kami berjalan sukses Tuhan, karena kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikian pula Tuhan, berikan kami koordinasi yang baik satu dengan yang lain Tuhan, sehingga acara ini sukses kami laksanakan bersama-sama. Pakai semua kami Tuhan. Oh Bapa yang dalam surga, demikian misi dari visi dari gereja kami Tuhan. Kami Tuhan hanya berencana, tapi semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Indonesia, di mana sudah lama kami tinggalkan. Tuhan, berkati Pak Jokowi, Tuhan pakai dia Tuhan, karena Engkau sudah memilih dia, Engkau punya rencana untuk dia. Mari Tuhan pakai dia lebih Tuhan, lebih besar Tuhan, mengatasi segala persoalannya, di mana dia banyak rongrongan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, orang-orang yang takut akan Engkau, orang-orang yang rendah hati, Engkau akan mengangkatnya. Biarlah dia jadi seorang pemimpin yang bisa memerdekakan dari belenggu-belenggu yang mengikat bangsa kami selama ini. Mari ya Tuhan, Engkau pakai dia dengan dia bekerja sama dari eselon yang paling tinggi sampai eselon yang paling rendah. Berikan kerjasama yang baik Tuhan. Mereka bisa bersama-sama berjalan, bergandengan tangan, mengikis segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Juga kami berdoakan semua gereja yang tersebar seluruh dunia Tuhan, di pelosok-pelosok dunia Tuhan. Para misioneri Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan mereka keberanian untuk menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah dananya Tuhan juga berasal dari Engkau. Oh Bapa yang dalam surga, juga kami Tuhan tak lupa berdoakan bangsa dan negara kami Amerika, di mana kami bertempat tinggal saat ini. Tuhan berkati juga akan presiden yang sudah Engkau pilih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Tuhan adalah Tuhan yang memiliki segala-galanya. Engkau sanggup merubah dia. Engkau sanggup memampukan dia Tuhan. Sehingga dia Tuhan mau berbalik semua dengan segala kekuatannya Tuhan. Dia akan bersandar kepadamu. Sehingga dia bisa memimpin bangsa dan negara ini menuju kepada satu pemerintahan yang benar-benar takut akan Engkau Tuhan. Pemerintahan yang benar-benar sukses dalam Engkau. Dan bisa memulihkan ekonomi yang sudah rusak di negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa 1-2 orang berkumpul Tuhan meminta kepadamu, hal itu akan terjadi. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Semua ini kami pinta dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang besar pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, maka ada sukacita yang berasal daripada Tuhan. Mari kita akan menyanyikan lagu 417. Seperti sungai, seperti rusa yang rindu kepada sungai yang berair. Demikianlah jiwa kita rindu kepada Tuhan. 417.
Tuhan berjanji bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Tuhan berada. Disitulah kita terasa bahwa Tuhan hadir di tengah kita. Roh Kudus Tuhan bekerja di tengah-tengah kita dan kita merasakan kasih sayang daripada Tuhan. 417. Mari kita seperti rusa yang rindu, merindukan kepada air, demikian kita rindu kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Saya persilakan para pendeta saya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita masih dipertemukan pada hari ini. Mari saya mengajak kita membaca firman Tuhan. Ada 2 bagian firman Tuhan yang kita ambil pada hari ini. Pertama di Injil Matius pasal yang pertama ayat 18. Kita akan bacakan beberapa ayat. Injil Matius pasal pertama ayat 18. Saya bacakan untuk kita. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lalu saya mengajak kita perhatikan ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita beri tanda bagian ini, kita baca di Lukas 2. Lukas pasal 2. Kita akan baca ayat yang ke-10. Lukas 2 ayat 10, demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau pada siang hari ini kembali kami boleh datang beribadah, bukan karena kami lebih baik,
bukan karena kami lebih suci, tapi kami percaya ini anugerah Tuhan, ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami yang mungkin tidak bisa dinikmati oleh orang-orang lain Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya apa yang sudah dibacakan bersama dan sebentar akan disampaikan buat kami firman Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini saya memberikan tema yang saya sebut dengan Natal tanpa Yesus, dengan pertanyaan, apa jadinya? Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ketika kita diundang menghadiri sebuah pesta ulang tahun, tentu fokus kita, perhatian kita adalah kepada orang yang berulang tahun. Kita akan melihat kalau dia wanita yang berulang tahun, kita akan lihat dia datang dengan pakaian yang bagus. Mungkin juga taruh mahkota ulang tahun. Kalau dia sebagai orang tua, kita akan melihat dia akan berpenampilan begitu rapi. Mungkin kalau dia laki-laki akan pakai dasi, tampil begitu rapi. Orang semua bergembira menyambut dia. Beliau akan disalami, diberi hadiah, dipeluk, dicium, diajak ngobrol, difoto. Kalau orang-orang muda mungkin ya ulang tahun dikerjain, ya, dikasih bedak dan sebagainya. Itu biasanya orang-orang muda rayakan ulang tahun. Pokoknya semuanya ditujukan kepada orang yang ulang tahun. Kita senang kalau bisa merayakan ulang tahun. Kita senang juga kalau kita bisa hadir dalam ulang tahun tersebut. Tetapi alangkah lucunya saudara dan janggalnya bila kita diundang dalam satu acara ulang tahun, tetapi yang ulang tahun itu tidak ada di tempat. Yang ulang tahun itu tidak hadir. Yang ulang tahun itu kabur. Apa jadinya? Pengunjung akan kecewa. Walaupun mungkin makanan tersedia cukup banyak. Kita merasa hambar. Kita merasa tidak mendapat apa-apa. Kita tidak akan merasakan sukacita karena suasananya tidak mengizinkan kita bersukacita. Saudara, perayaan Natal juga demikian. Sering kita melihat bahwa orang begitu sibuk dengan perayaan Natal, mempersiapkan acara, siapkan pohon Natal. 2-3 hari lalu saya lewati atau masuk di Costco, saya lihat pohon Natal bagus sekali. Belum termasuk pernak-perniknya itu harganya $500. Ya. Ya mungkin masih bagi orang kaya mungkin termasuk murah. Tapi itu pohon Natal. Kalau di orang Indonesia ada kalau di kurs kalikan 14.000 misalnya. Sudah berapa begitu? Itu satu pohon Natal. Belum lagi yang besar, belum lagi pernak-pernik. Itu dekorasi Natal di gereja-gereja yang besar mungkin bisa harganya puluhan sampai ratusan juta. Persiapan-persiapan Natal bisa mahal sekali. Walaupun mungkin zaman pandemik, tetapi kayaknya berkat Tuhan itu tetap luar biasa. Tetap bisa mengadakan pesta-pesta dan sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi apa artinya kalau Natal hanya pohonnya saja? Pernak-pernik, hiasan saja. Tanpa ada satu makna yang paling mendalam, yaitu yang paling penting yang kita rayakan, yaitu seperti firman Tuhan katakan, Yesus lahir ke dunia ini. Yesus lahir ke dunia ini. Ya. Dia lahir sebagai juru selamat manusia. Itu yang sangat dipentingkan, diperlukan. Mungkin kita bisa tampil dengan tari-tarian, undang band yang terkenal, penyanyi yang sangat terkenal, hadir dalam acara Natal. Tapi kalau Natal tersebut tidak ada
Yesus, maka hambar jadinya, tidak ada artinya. Saudara, kata Christmas, hari Natal, itu berasal dari kata Christes Measi. Dengan frase dalam bahasa Inggris itu artinya Mass of Christ, yang artinya Misa Kristus. Seringkali kita perhatikan dalam kartu Natal, ya, sekarang mungkin tidak begitu musim kartu Natal, tapi bagi orang-orang yang senior ya, kayak saya masih suka kirim kartu Natal gitu ya. Jadi walaupun saya belum mau disebut senior, tapi saya masih suka kirim kartu Natal. Jadi di dalam kartu Natal itu ada kata Christmas yang disebut dengan Xmas, yang disingkat kadang karena tradisi yang diawali oleh gereja Kristen kuno. Dalam bahasa Yunani, X itu dianggap sebagai Kristus, adalah kata pertama dalam nama Yesus. Nah, huruf ini digunakan sebagai simbol yang sangat suci. Jadi Natal adalah hari raya umat Kristiani, orang-orang percaya, untuk memperingati apa? Kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tadi sudah diberitakan dari firman Tuhan yang kita baca. Memang tidak ada yang tahu tanggal berapa tepatnya Yesus lahir. Namun kebanyakan orang memperingati hari Natal pada tanggal 25 Desember disepakati. Nah, kalau di dalam memperingati hari kelahiran Yesus tanpa Kristusnya kan aneh ya. Namun kenyataan banyak terjadi di mana-mana. Orang merayakan hari Natal dalam rangka Natal. Ada diskon besar-besaran. Jadi Natal itu dirayakan dengan diskon. Dalam rangka Natal, Christmas Eve, ada pesta di restoran besar-besaran. Dalam rangka Natal diundang rayakan pesta di hotel, karaoke dan sebagainya. Sepanjang malam misalnya begadang. Tapi Yesus itu ada di mana, saudara? Yesus merupakan fokus yang diperhatikan karena Yesus lahir ke dunia itu sebagai juru selamat. Itu sebabnya maka kelahiran Yesus itu perlu diperingati dalam rangka Natal kali ini. Bagaimana kalau Natal tanpa Yesus? Apa yang terjadi? Itu tentunya satu pertanyaan yang tetap berdengung dalam hati kita sebagai orang percaya. Dan sebagai orang percaya itu tidak terlepas dari kelahiran Kristus, yaitu Yesus. Kenapa? Karena yang pertama, kelahiran Yesus merupakan kelahiran yang ajaib. Saudara, sudah dinubuatkan sejak dahulu kala oleh para nabi bahwa Yesus lahir itu adalah Mesias yang diurapi. Jadi Mesias artinya yang diurapi dan juga disebut sebagai Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Di dalam Mikha pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa Mesias itu akan lahir di kota Bethlehem. Dan para ahli Taurat dan imam-imam segera saja memberitahukan peristiwa ini kepada raja yang berkuasa. Waktu itu Raja Herodes. Bagaimana kelahiran Tuhan Yesus. Saudara bayangkan begitu Herodes mendengar berita ini saja, belum melihat bayi Yesus, tubuhnya gemetar. Dan Alkitab mencatat di seluruh Yerusalem gentar, goncang dengan berita kelahiran Tuhan Yesus. Nah saudara, selain itu dalam Kejadian 49 ayat 10 juga disebutkan bahwa Mesias itu dilahirkan sebelum pemerintahan Yahudi dihancurkan. Sedangkan Nabi Daniel terutama dalam Daniel 9 ayat 25 mencatat bahwa 69 kali 7 masa akan berlalu sebelum Mesias itu dilahirkan. Dan pada
waktu itu telah ditunjukkan sampai tuntas pada kematian Kristus. Saudara, walaupun pendapat-pendapat ini masih merupakan perdebatan, namun sangat disetujui bahwa kebanyakan dari orang-orang sarjana, para ahli Alkitab, teologi, mereka menyetujui semuanya ini. Jadi dari sini kita melihat bahwa sejak perjanjian lama sudah dinubuatkan tentang kelahiran Yesus. Tadi sudah dibacakan dalam kitab Yesaya bahwa manusia itu di dalam kegelapan. Dan muncullah terang yang besar itu. Terang yang menjadi pembawa jalan. Terang yang menjadi penopang hidup kita, yaitu Yesus. Saudara yang saya kasih Tuhan, Natal tanpa Yesus maka akan sia-sia manusia itu. Kenapa? Karena sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita adalah umat berdosa, berikut keturunan kita juga. Dan sampai kepada kita sebagai keturunan orang yang berdosa, seharusnya kita dihukum mati, masuk neraka. Tetapi Allah itu masih berbelas kasihan, Dia sayang pada kita, mengutus Yesus sebagai juru selamat, lahir ke dunia ini, menyelamatkan kita. Inilah Natal yang sebenarnya. Jadi ada perbedaan, saudara, Natal yang dirayakan oleh orang-orang di luar sana yang bukan orang gereja dengan Natal yang dirayakan oleh orang-orang percaya. Satunya perbedaan adalah bagaimana merayakan kelahiran Yesus. Sebab di dunia semua orang merayakan Natal. Jadi Natal itu sudah diubah artinya, maknanya. Natal yang artinya merayakan kelahiran Kristus, merayakan juru selamat lahir ke dunia ini, tapi diubah dengan berbagai cara. Sifatnya hura-hura, pesta pora, perayaan Natal dengan minum-minuman keras, wine dan sebagainya. Rayakan mungkin di nightclub dengan dancing dan sebagainya. Nah, ini semuanya bisa terjadi. Mereka katakan, kami merayakan Natal. Tetapi saudara yang saya kasih Tuhan, alasan Natal yang sebenarnya adalah Yesus datang ke dunia ini, mau membebaskan kita dari dosa. 400 tahun terjadi kevakuman. Tetapi ada berita kesukaan kemudian muncul kembali. Karena Allah merancangkan suatu rancangan yang kekal untuk umatnya. Dia cinta umatnya, cinta kita. Saudara, kita bayangkan ya, di dunia ini ada bermiliar-miliar orang yang hidup di dunia ini. Kalau mungkin kita dari atas pesawat melihat ke bawah, gak kelihatan kita itu yang mana. Ya. Apalagi dari dunia di atas. Saya bayangkan mata Allah itu kalau seperti mata kita melihat ke bawah, melihat ke manusia itu mungkin seperti debu. Tetapi yang seperti debu ini sangat berharga bagi Allah. Dia perlu menyelamatkan kita. Maka Yohanes 3 ayat 16 mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya apabila perayaan Natal yang kita rayakan selama ini tanpa Yesus tentu menjadi satu perayaan Natal yang tidak ubahnya seperti pesta perkawinan, seperti pesta tamat kuliah, pesta naik jabatan. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, kalau tadi yang pertama dikatakan kelahiran Yesus merupakan kelahiran yang ajaib karena lahir dari anak darah, seorang wanita virgin, ya,
yang masih bersih, tetapi dia dipakai oleh Allah rahimnya untuk melahirkan seorang anak. Itu yang disebut dengan ajaib. Yang kedua, kelahiran Yesus dilahirkan sebagai berita sukacita. Kabar kelahiran Yesus di dunia ini, dunia penuh dengan dosa, membutuhkan juru selamat. Kita hidup dengan cemberut, kita hidup dengan penuh ketakutan, kita hidup dengan penuh ancaman. Tetapi karena Yesus lahir, diubah, kita bisa hidup dengan penuh sukacita. Jadi berita sukacita. Kalau ada berita yang duka, berita yang tidak senang itu kita merasa takut. Kita merasa tidak senang mendengar berita duka. Kalau dikatakan itu COVID sekarang mulai reda, itu berita sukacita. Tapi muncul Delta, berita duka lagi. Delta sudah mulai reda, berita sukacita. Muncul Omikron, orang takut lagi. Nah saudara, duka cita kita tidak senang. Kita senang dengan berita sukacita, kita senang. Berita kelahiran, kalau dengar orang, oh anaknya sudah lahir, kita selamat, congratulations. Cucunya sudah lahir, kita ucapkan selamat. Itu berita sukacita. Orang tidak senang dengan berita duka. Walaupun saudara yang saya kasih Tuhan, berita duka dari apalagi berita duka dari orang-orang terkenal. Kita bisa merasa sedih, merasa kehilangan. Kemarin saya dapat berita bahwa seorang hamba Tuhan yang setia, yang cukup lama melayani, senior pendeta Caleb Tong, ya, abang kandung dari pendeta Stephen Tong, yang menciptakan lagu yang sangat terkenal, Kidung Agung, ya, yang menciptakan lagu Kasih yang Ajaib, ya. Nanti kita mau nyanyi lagu itu. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Dia melayani di gereja Hoim Tong di Bandung. Dia juga pendiri sekolah tinggi teologi di Bandung. Ya. Umurnya 85 tahun. Kemarin kembali ke rumah Bapak. Sebagai orang-orang yang tidak percaya kalau melihat berita ini, berita duka. Tapi kalau orang yang percaya melihat berita seperti begini, ini berita kemenangan. Hamba Tuhan yang telah menyelesaikan tugasnya. Sekarang Tuhan katakan, hai anakku, kembalilah ke rumahku. Gitu. Mengalami hidup yang kekal. Jadi orang suka dengan berita-berita. Bagi orang yang tidak percaya, berita-berita yang duka cita itu sangat menakutkan. Ya, tapi bagi orang percaya, Tuhan bisa ubahkan. Dari yang tadinya semestinya kita berjalan melangkah masuk ke neraka, tetapi Yesus lahir mengubah. Kalau kita percaya, berjalan melangkah masuk ke surga. Sekali lagi Lukas 2 ayat 10 mencatat, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena selama ini banyak berita ketakutan. Maka dikatakan jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Jadi bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Bahwa Yesus lahir, Natal, Christmas, Yesus lahir. Dan bagi orang-orang yang percaya yang sudah mengalami kelahiran Tuhan Yesus, itu kita akan merasakan bagaimana sukacita itu.
Saudara, waktu Rasul Paulus berada di dalam penjara, penjara itu tidak menyenangkan. Namanya juga dikurung, jangankan penjara. Saya tanya teman-teman yang di karantina 10 hari. Ada yang terakhir hanya 3 hari, 2 malam aja. Mereka sudah merasa tidak menyenangkan. Gak boleh keluar dari kamar, saudara. Sehingga mereka mau coba untuk menghilbu diri supaya agak menyenangkan, maka dari Indonesia pulang, dari sini pulang ke Indonesia, spesial sewa hotel yang suite room besar. Jadi dia akan merasa seakan-akan seperti di rumah lah, masih bisa gerak sana sini. Bayangkan kalau uangnya pas-pasan sewa hotel yang di situ tempat tidur saja sama kamar mandi. 7 sampai 10 hari. Kalau ke Hong Kong 21 hari. Ditambah lagi nanti sudah keluar harus di rumah karantina pribadi 7 hari lagi. Jadi jumlahnya 28 hari, dapat cuti 1 bulan, pergi ke Hong Kong, hanya main sehari pulang lagi, sisanya semua karantina. Ya. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, itu sudah tidak menyenangkan. Hotel yang mewah, mereka bayar mahal. Ada seorang ibu yang saya tanya dia dari San Jose ya, kita mungkin kenal juga. Dia pulang ke Indonesia, saya tanya berapa? Dia bilang dia bayar 2 malam, 3 malam, 7,5 juta katanya. 1 malam 2,5 juta, itu pun bukan yang paling bagus hotelnya. Nah, tapi terpaksa gak mau seperti demikian. Merasa dalam penjara di hotel yang mewah. Maka ada dikatakan, apa artinya kita tinggal di rumah yang besar seperti istana, tapi merasa di penjara. Lebih baik di gubuk yang kecil, tapi kita bisa bebas. Seperti burung dalam sangkar emas begitu. Sangkarnya dari emas. Tidak bisa buat apa-apa. Bagus sangkarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya hanya karantina saja sudah tidak merasa senang. Apalagi dalam penjara. Tetapi mengapa Rasul Paulus dalam penjara bisa bersuka cita? Karena ada Yesus di dalam hidupnya. Maka dia bisa menyanyi, memuji Tuhan. Dan begitu besar kuasa Roh Kudus ketika dia memuji Tuhan. Pintu penjara itu roboh. Luar biasa saudara. Pintu penjara roboh. Di penjara itu dia memberitakan firman Tuhan. Kepala penjara begitu takut dengan pintu penjara yang sudah roboh itu. Kepala penjara itu mau bunuh diri sebab dia takut kalau semua penghuni penjara melarikan diri, dia akan dihukum. Maka dia mau bunuh diri. Dia bertanya, apa yang harus aku perbuat? Waktu dia mau bunuh diri, Rasul Paulus katakan, hai, kami di sini, kami tidak lari. Kami masih di dalam sini. Maka dia tanya, apa yang harus aku perbuat? Maka jawaban daripada Rasul Paulus dalam Kisah Rasul 16 ayat 31 mesti kita hafal ya. Dikatakan, percayalah akan Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat, engkau beserta isi rumahmu. Kisah Rasul 16 ayat 31. Dan dia percaya pada Tuhan. Melalui penjara, dia memuji Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Saudara yang saya kasih Tuhan, sekali lagi terlepas dari berbagai perdebatan tanggal kelahiran Yesus yang kita rayakan hari ini, yakni 25 Desember, yang penting adalah ada satu tanggal yang kita percayai, bahwa Yesus pernah lahir ke dunia ini sebagai juru selamat. Alkitab mencatat bahwa kita semua tidak boleh takut
Dia sebagai juru selamat yang mau menyelamatkan hidup kita. Dia lahir ke dunia bukan sebagai sembarang manusia. Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Tugas kedatangannya menawarkan keselamatan. Dia mati di atas kayu salib menggantikan kita. Dan orang-orang yang percaya akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga dan yang terakhir. Kalau tadi yang pertama, kelahiran Yesus merupakan kelahiran yang ajaib, anak darah. Kelahiran Yesus yang kedua dirayakan dengan berita sukacita, jangan takut. Maka yang ketiga, kelahiran Yesus menunjukkan kasih dan menunjukkan pengorbanan. Saudara, kalau Allah tidak mau mengasihi kita, tidak mengasihi kita, maka Dia bisa biarkan kita celakalah. Tetapi Allah begitu mengasihi kita. Ia tidak mempertahankan anak yang dikasihinya. Satu-satunya anak yang disayang. Dia rela korbankan di atas kayu salib menggantikan kita. Jadi saudara dan saya hari ini, segala kesulitan, masalah, persoalan yang terjadi dalam hidup ini, jangan sekali-kali kita sempat lontarkan dalam mulut kita, Allah itu tidak sayang pada aku. Jangan. Kenapa? Karena anaknya yang tunggal saja, Dia korbankan untuk kita yang bukan siapa-siapa ini. Masa Dia tidak sayang pada kita? Justru Dia sayang pada kita. Anaknya yang satu-satunya dikorbankan menggantikan kita. Dimulai dari ada seorang wanita yang berkorban. Bayangkan wanita yang bernama Maria. Seorang gadis tiba-tiba hamil, tentu dia akan dikucilkan dan sebagainya. Belum lagi ditambah dengan Yesus lahir. Si wanita ini mungkin mengalami berbagai persoalan dalam hidup dia. Dicaci maki, dianggap remeh dan sebagainya. Sampai pada Yesus sendiri anaknya harus mengalami siksaan. Dan sampai di atas kayu salib mati di sana. Semuanya ini menunjukkan pengorbanan. Tapi di dalamnya ada kasih. Karena begitu besar Allah mengasihi kita. Dia korbankan. Berarti saudara, Dia menggantikan nyawa kita. Nyawa kita ini sangat berharga. Harganya berapa saudara? Harganya 1 miliar, lebih dari 1 miliar saudara. Berapa? 1 triliun lebih saudara. Kenapa? Karena harga manusia itu tidak dapat dihitung dengan uang, sebuah nyawa. Begitu berharga sekali. Kita tidak mau dibayar 1 miliar, mungkin 1 triliun. Kalau kita harus mati, menggantikan nyawa kita, kita tidak mau. Kecuali orangnya sudah terpengaruh doktrin-doktrin yang menyesatkan. Orang bisa bawa bom, taruh di dada, ledakkan. Karena dia tidak menghargai nyawanya. Dianggap remeh. Tapi bagi kita orang yang percaya pada Tuhan, bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita, nyawa kita begitu berharga, kita tidak mau menghilangkannya dengan sia-sia. Kita tidak mau menyia-nyiakan. Itu sebabnya setiap ada waktu kita akan memuliakan Dia. Setiap ada kesempatan kita akan menyembah Dia. Kita rayakan semua dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Siapapun kita. Kalau kita perhatikan Allah itu seperti bapak yang punya 2 orang anak. Ketika anaknya yang bungsu itu sudah mengkhianati bapaknya, bawa segala harta kekayaannya pergi berpesta-pesta di sana sampai bangkrut. Si bapak begitu anaknya berangkat pergi, setiap hari dia menunggu anaknya kembali. Dia buka tangannya lebar-lebar mau menyambut anaknya.
Sampai pada satu saat anaknya datang, dia peluk dia kembali. Dia tidak melihat masa lalunya. Dia tidak ungkit-ungkit lagi, katakan, hai anakku, enak kali kamu mau kembali, kamu sudah ambil hartaku. Jangan pikir gampang ya, kamu kembali ya, hitung-hitungan kita loh. Kamu harus kerja sama aku, bayar hutangmu. Jangan pikir kamu akan dianggap sebagai anak lagi. Tidak, saudara. Dia akan dianggap sebagai anak. Adakan pesta lagi. Adakan pesta. Karena Tuhan mengajarkan, ini kasih Tuhan. Tidak melihat, mengungkit-ungkit semua kebobrokan. Anaknya mau kembali, dia akan jadi manusia yang baru. Mau tetap setia pada dia. Sama seperti seorang yang bernama Onesimus yang pernah mencuri harta milik Filemon. Ya, mestinya zaman dulu orang yang mencuri itu boleh dihukum mati. Tapi dia datang pada Rasul Paulus, Onesimus, bertobat percaya Yesus. Maka Paulus kirim surat kepada Filemon. Dia bilang, hai Filemon, sambut orang ini. Jadikan dia saudaramu. Saudara, dia itu adalah budaknya Filemon. Mencuri harta Filemon. Sekarang dia suruh kembali kepada Filemon, jadikan saudara. Bukan jadi budak loh, pangkatnya malah naik, jadikan saudaramu. Saudara, ini yang diajarkan oleh Tuhan. Siapapun kita, saudara, kalau ada orang lain yang menyakiti kita, dia kembali pada kita, kita mesti menyambut dia. Tidak ada katakan, kamu dulu sudah begini. Saya kalau ingat kamu, saya akan balas kamu. Tidak. Tapi kita akan peluk orang itu, katakan, mari kembali. Engkau sudah diampuni. Aku tidak mengingatnya kembali. Engkau mendapat keselamatan. Inilah pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Saudara yang saya kasih Tuhan, kita tidak sempurna. Mungkin masa-masa lalu kita, kalau kita mau hitung-hitungan dengan Tuhan, kita ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, saudara. Tetapi Allah itu tahu. Orang lain itu tidak mengerti. Tapi Allah itu mengerti. Orang lain pikir kita orang baik-baik. Apalagi kita berada di tempat yang spiritual, tempat keagamaan. Dipikir orang baik-baik. Tetapi Allah tahu siapa kita. Itu sebab saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah mengetahui siapa kita, dan kita mau kembali kepada Allah, maka Allah katakan, aku tidak akan mengingat engkau siapa-siapa. Sebab aku sudah berkorban untukmu, aku mengasihimu, aku sayang padamu, aku mau peluk kamu. Yang penting engkau jadi manusia yang baru. Tanggalkan semua perbuatan lamamu. Hari ini engkau menjadi manusia yang baru. Kita bangkit, kita punya semangat kembali. Kita melihat ke masa depan, bukan lihat ke masa lalu. Kita tidak selalu menceritakan yang lalu-lalu, tapi kita mau ceritakan masa depan. Apa yang aku akan lakukan besok. Apa yang aku cita-citakan. Bagaimana hari depanku. Besok apa yang mau kita lakukan. Mari kita berdoa. Saudara yang saya kasih Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan pada kita bahwa kelahiran Dia merupakan kelahiran yang ajaib. Kelahiran Dia mesti dirayakan dengan penuh sukacita. Kelahiran Dia menunjukkan kasih dan pengorbanan. Dan karena pengorbanan Dia di atas kayu salib, maka kita dibebaskan dari dosa. Dan karena kita dibebaskan dari dosa, maka kita akan dapatkan keselamatan itu kembali. Karena Allah yang kita sembah
tidak pernah mengungkit-ungkit dosa-dosa kita yang lalu. Tetapi Ia akan memberikan kepada kita kehidupan yang baru kalau kita mau bertobat, mau ikut Dia, percaya pada Dia sepenuhnya. Dengan percaya kepada Dia, kita akan melakukan kehendak-Nya setiap hari. Oh Tuhan, dengar doa kami Tuhan. Hari ini dalam rangka kami beribadah, dalam rangka kami mendengar firman-Mu, pakailah firman ini Tuhan untuk mengubah hidup kami. Tidak pandang bulu siapapun kami. Mungkin kami hidup pada masa-masa lalu, hidup kami tidak sesuai dengan standar Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah katakan akan membuang kita. Dia akan mengumpulkan kita kembali. Seperti mengumpulkan sampah-sampah itu. Dia akan bersihkan kita. Dia akan jadikan kita anak-anaknya yang dikasihi. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan untuk rencana-Mu yang indah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk Natal yang Engkau berikan pada kami. Bahwa Natal mesti ada Yesus yang lahir dan mati untuk kami. Menggantikan kami. Bangkit untuk memberikan kekuatan pada kami. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus saudara. Perjamuan kudus ini mengingatkan pada kita bahwa Yesus pernah mati di atas kayu salib. Bahwa Yesus pernah mati di atas kayu salib, Dia berkorban untuk kita. Dia bisa mati di atas kayu salib karena Dia pernah lahir ke dunia ini. Maka saya akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau nyanyikan nomor 399. Nomor 399. Nyawaku diberikan. Sama-sama kita nyanyikan. Nyawaku diberikan, darahku dicurah. Kau dapat tebusan dari mati, bangkitlah. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Baik, ketiga. Ku disengsarakan dengan amat keji, gar kau dilepaskan dari celaka pedih. Ku disengsarakan bagimu, apa kau beri padaku? Ku disengsarakan bagimu, apa kau beri padaku? Kita mau berdoa, doa minta pengampunan daripada Tuhan, mau minta Pak Gunadi pimpin kita dalam doa ini sebelum kita menerima perjamuan Tuhan. Pada saat ini kami dengan segala kerendahan, dengan segala hormat,
dengan segala takut kami datang berdiri di hadapan kami. Karena Engkau melihat apa sebenarnya kami, siapa sebenarnya kami. Yang tidak lain adalah orang-orang yang berdosa, yang sudah melakukan begitu banyak pelanggaran-pelanggaran, begitu banyak kami lakukan hal yang tidak berkenan, yang sangat bertentangan dengan mereka. Ya Bapa, bentar kami akan masuk ke dalam undangan untuk masuk dalam perjuangan hidup yang Kau selenggarakan. Tuhan, biarlah kami yang datang dengan keadaan sebagaimana adanya kami. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami, sehingga dengan hati yang lega kami boleh ikut dalam perjuangan hidup yang Kau berikan, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau mau menjadi juru selamat kami, menebus kami dari dosa dan maut. Karena kasih, karena kesayangan-Mu, karena anugerah berkat dan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Saat ini kita akan memberi persembahan pada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu 162. Kasih yang ajaib, The Wonderful Love. 162. Kasih yang ajaib. Persembahkan dijalankan pada ayat lagu kedua. Kasih yang ajaib, Kasih dari Golgota, kasih yang ajaib membawa kiuhan dari sorga. Walaupun ku pernah di seterumu, namun Kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Berkat yang ajaib, berkat dari Golgota. Berkat yang ajaib, bagai sinar fajar berkah. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun Anak-Nya selamatkan ku. Tuhan, ku memuji Dia, ku mau tinggikan berkat Allah. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Terang Injilnya yang memberi hikmat kekuatan. Walau dalam gelap, Ia memberi terang, Ia memberi terang, terang salib-Nya. Ku mau serahkan hidup, memuliakannya, menuntun mereka kepadanya. Kita berdiri doa persembahan. Silakan pada Cilian Antu doa persembahan. Walaupun hari begitu dingin hari ini Tuhan, tapi tidak menghalangi kami datang ke rumah-Mu untuk bersujud kepada-Mu, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, karena Tuhan begitu baik, begitu sayang kepada kami. Dan kini Tuhan, terimalah sedikitnya asalnya dari Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan untuk selama-lamanya. Ya, silakan duduk kembali. Mari kita bangkit berdiri ya.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Saudara sekalian yang mengasihi Tuhan, demikian juga yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, pekerjaan kita, kesehatan kita, keluarga kita, kerohanian kita, seluruh kehidupan kita hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku.